Ya pemirsa, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar dan juru bicara Mahkamah Agung Yanto. Selamat sore Pak Abdul Fikar dan Pak Yanto, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Baik. Selamat sore, Pak Yanto. Ya, selamat sore Pak Fikar ya. Ya, saya ingin ke Pak Yanto terlebih dahulu. Pak Yanto, bagaimana suasana kebatinan Mahkamah Agung usai terungkapnya kasus ini dan apakah MA sudah mulai menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dan juga dugaan aliran dana terhadap para hakim? Ya, kalau sikap Mahkamah Agung ya sedih kecewa ya, karena dikala adik-adik kita berjuang ya untuk menaikkan kesejahteraan hakim, ternyata dinodai oleh 3 orang hakim tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ya, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap saudara YR, oleh karena yang bersangkutan sudah purna 2 tahun lebih, sehingga bukan lagi menjadi beban dan tanggung jawab lembaga terhadap pembinaan dan pengawasannya, sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi. Kalau ditanya apakah Mahkamah Agung sudah melakukan penyelidikan, ya proses hukumnya kalau lembaga Mahkamah Agung kan mengadili. Yang melakukan penyidikan ya penyidik kejaksaan. Maka sepenuhnya kami serahkan kepada kejaksaan untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Begitu, Mbak. Baik Pak Abdul Fikar, ini dalam waktu 10 tahun mengumpulkan uang hampir 1 T saat masih menjabat di Mahkamah Agung, dan lalu apa yang harus dilakukan untuk mengusut tuntas kasus ini, mengungkap aliran dana ke sejumlah hakim dan juga mungkin para pihak lainnya, dan apakah ini merupakan kejahatan yang memang terstruktur dan melibatkan pihak-pihak lain sehingga baru terungkap saat ini begitu usai purna tugas? Ya, saya kira ini sesuatu yang di satu sisi mengagetkan kita, tapi di sisi yang lain sebenarnya juga kita juga tahu gitu bahwa secara sistemik gitu ya, ketika orang berurusan dengan pengadilan, ya mau tidak mau orang harus mengeluarkan uang gitu. Nah, kalau uang-uang itu dikeluarkan dalam konteks resmi, umpamanya daftar perkara, mengajukan sita jaminan dan sebagainya, ya itu sih wajar saja gitu. Tetapi ketika uang ini beredar atau terkumpul dalam satu perkara pidana gitu ya, perkara pidana itu sepenuhnya operasional perkara itu ditanggung oleh negara gitu ya, karena itu tidak ada keluar pihak-pihak yang mengeluarkan uang gitu. Nah, negara dalam hal ini adalah pengadilan dan kejaksaan gitu. Nah, karena itu kemudian justru di perkara-perkara yang seharusnya masyarakat mendapat pelayanan yang prima gitu ya, tetapi justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum ya, yang kemudian terbukti selama sekian tahun itu dia bisa mengumpulkan uang hampir 1 triliun tadi bagaimana disebutkan ya, dan ini menurut saya keterlaluan gitu ya, dan ini juga bisa menjadi indikator gitu, bisa menjadi indikasi jangan-jangan secara sistemik gitu ya, ini juga terjadi gitu, tidak hanya JR saja umpamanya, ada banyak pemain di dalamnya gitu, di dalam sistem itu. Nah, cuma kita nggak tahu gitu ya. JR itu baru ketahuan ketika dia tertangkap kan begitu. Baik Pak Yanto, lalu saat ini bagaimana status dari para hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terlibat suap kasus Ronald Tanur? Ya, statusnya kita menunggu surat penetapan penangkapan dan berita acara penangkapan dari Kejaksaan. Manakala surat penangkapan dan berita acara penangkapan sudah kita terima, dengan sendirinya Mahkamah Agung akan mengusulkan pemberhentian sementara kepada Presiden sambil menunggu proses hukum di persidangan berkekuatan hukum tetap. Manakala proses hukum sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap, di mana ketiga hakim tersebut dinyatakan terbukti bersalah, maka dengan sendirinya Mahkamah Agung akan mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, Pak Abdul Fikar, sebetulnya bagaimana modus dari tindak makelar kasus dalam membantu memuluskan penanganan perkara?
Iya, kewenangan pengadilan ini memang menjadi potensi gitu ya, potensi untuk digunakan orang jual beli kasus gitu, jual beli perkara. Gitu. Karena apa? Karena di satu sisi ada kewenangan memutus ya di peradilan itu termasuk Mahkamah Agung. Di sisi yang lain ada masyarakat yang membutuhkan keadilan gitu. Nah, dan mereka juga ketika membutuhkan tidak hanya satu kelompok masyarakat, tapi ada kelompok masyarakat yang lain. Nah, dalam satu perkara itu pasti ada dua pihak, ya. Kalau perkara perdata umpamanya ada penggugat dan tergugat, atau di pidana itu ada terdakwa dan negara penuntut umum. Nah, itu yang kemudian terjadi interaksi itu gitu sebenarnya, ya. Siapa yang kepingin menang ya. Baik. Jadi Pak Abdul Fikar ini Zarov Richard ini sepertinya sudah menjadi makelar kasus kelas kakap begitu ya, karena sudah membantu banyak penanganan perkara dengan jumlah uang gratifikasi yang fantastis. Bagaimana ini kemudian praktik ini bisa subur di praktik peradilan di Indonesia? Iya, itu tadi yang saya bilang, ini sistemik sebenarnya gitu ya. Di setiap subsistem itu ada celah gitu. Nah, Jarod ini memanfaatkan sistem itu gitu ya. Jadi siapa yang ingin menang karena dia banyak kenalan, umpamanya karena dia didiklat, banyak kenal dengan hakim dan sebagainya, dia bisa menghubungkan kepentingan-kepentingan itu. Saya kira itu yang terjadi gitu. Sampai akhirnya puncaknya ditemukan uang sampai 1 triliun ini gitu. Ya, nah, ini kan dari seorang pegawai negeri ya ditemukan uang 1 triliun itu kalau diukur gajinya itu nggak cukup tiga jaman, tiga orde umpamanya, tidak cukup, itu belum tentu dapat segitu gitu, dengan standar gaji seperti sekarang ini. Baik, Pak Yanto, ini sebetulnya bagaimana pengawasan terhadap para hakim dan juga kepada pegawai internal Mahkamah Agung sampai ada pejabatnya yang menjadi makelar kasus kelas kakap 10 tahun mengumpulkan 1T dan baru ketahuan sekarang? Ya, kalau pengawasan saya kira ya Mbak, pengawasan tuh Mahkamah Agung paling banyak. Pertama dilakukan oleh Komisi Yudisial, kedua oleh Bawas, ketiga oleh Propus terdepan KPT. Yang ketiga itu ada Perma 78. Itu pengawasan melekat yang diberikan kepada atasan langsung. Bila mana atasan langsung tidak mengawasi, tidak melakukan pembinaan, maka kalau anggotanya kena dia akan diberi sanksi berat. Ya. Nah, ini pengawasannya sebetulnya udah rapat sekali, Mbak. Baik, kalau pengawasan terhadap pegawai internal Mahkamah Agung seperti Zarov Richard yang menjadi makelar kasus seperti apa? Beliau kan pegawai ya. Kalau pegawai tentunya itu Bawas ya. Bawas, cakupannya Bawas. KY tidak menyentuh ke sana. Ya, Bawas. Cuman di kita ini kan begini. Peraturan kita tegakkan semua. Cuman ya kan kita tidak bisa, Mbak, mengawasi satu persatu. Kecuali kalau kita diberi alat seperti teman-teman kejaksaan, KPK, Kapolri punya alat sadap. Bisa memantau lah kegiatan hakim, misalnya ada tanda kutip hakim yang pernah sering dilaporkan. Nah, kalau hakim yang sering dilaporkan kan misalnya kita punya alat cadap, ya, kan kita bisa pantau dengan alat cadap. Tapi yang selama ini kita terapkan sebetulnya, kalau dengan hakim tadi udah 4 paralel tadi, ada 4 aturan ya. Nah, kalau untuk pegawai memang pengawasan KY tidak ada, Mbak. Tuh. Jadi kalau pengawasan sudah sebegitu rapatnya. Tapi kalau yang namanya oknum kan kita ya karena... Oke, Pak Abdul Fikar, lalu sebetulnya celahnya ini di mana sih Pak sehingga ada makelar kasus yang bisa masuk membantu penanganan perkara di pengadilan, dan apakah ini biasanya makelar kasus ini merupakan orang-orang yang ada di lingkup internal? Seperti apa yang harus dilakukan agar tidak terulang kembali? Ya, saya kira kuncinya ada di majelis hakimnya, ya, ada di para hakimnya sebenarnya. Kalau para hakim tidak membuka lampu hijau, tidak membuka kesempatan pada mereka yang mencoba mempengaruhi kewenangan untuk memutuskan, saya kira secara pelan-pelan akan mulai hilang itu, ya, akan mulai bisa dibersihkan. Tapi ini kan susah nih, antara kebutuhan masyarakat kepingin menang dengan ya itu tadi saya bilang tidak berdayanya hakim menghadapi godaan-godaan yang datang dari masyarakat. Dan yang terjadi seperti ini, akhirnya yang sebenarnya yang diuntungkan adalah orang-orang seperti Jarod ini
Iya. Jarod ini kan orang tengah, Jarod ini kan perantara, Jarod ini penghubung antara masyarakat yang membutuhkan keadilan, yang mau membayar dengan uang, di satu sisi, di sisi yang lain ada Baik. yang punya kewenangan, dalam hal ini hakim dan sebagainya. Nah itu yang disitulah ini sistem itu menjadi menurut saya merugikan gitu sebenarnya. Karena itu sebenarnya lembaga pengawasan tidak cukup komisi yudisial umpamanya secara formal hanya mengawasi hakim melalui perkaranya, melalui perilakunya dan sebagainya, tapi juga harus masuk ke ranah-ranah yang seperti ini gitu. Baik, ya, terima kasih. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana, dan juga Pak Yanto, juru bicara Mahkamah Agung, telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat pagi, sore.